Tanbihul Mukhtarin, pengingat bagi orang-orang yang tertipu. Ya, faktanya ya banyak orang yang sudah merasa beribadah, tapi ibadahnya masih mengikuti bisikan-bisikan iblis dan tipu daya, yaitu nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Maka siapapun itu ya, kalau dia beribadah kok masih diliputi penyakit-penyakit batin seperti riya, pamer, ujub, bangga diri, kibir, sombong, itu berarti masih mukhtarin, orang-orang yang tertipu. Karena itu dalam kitab ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan guidance ya, petunjuk bagi para salik dengan memberikan makalah-makalah ya, baik ya, dari hadis Nabi atau ayat Al-Qur'an maupun ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Nah, tujuannya supaya generasi sekarang bisa memetik mutiara-mutiara ini, bisa dijadikan sebagai pedoman ya di dalam kehidupan dan juga di dalam melaksanakan ibadah. Dengan memahami ilmu ini ya akan bisa memahami kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah kita. Nah, maka dalam hal ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, dengan kitab Tanbihul Mukhtarin mengingatkan kepada kita ya semuanya supaya sadar, supaya eling, jangan sampai kita tertipu oleh bisikan-bisikan iblis yang memang sengaja berusaha untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin ya sudah sampai pada halaman 111 ya. Wa kana al-Auza'i, wa kana dan ada siapa al-Auza'i, Auza'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu berkata siapa Imam Auza'i, liman yarahu min qarabatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dengan orang-orang yang mengaku terkait dengan orang-orang min qarabatir Rasulillah, orang-orang terdekatnya atau kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi maksiatin, dalam melakukan sebuah maksiat. Yaqulu berkata siapa Imam Auza'i lahu kepadanya. Jadi maksudnya Syekh Auza'i ini memberikan nasihat orang yang ngaku-ngaku sebagai qorobah, sebagai orang yang dekat dengan Rasulullah, atau ngaku-ngaku sebagai duriyah dan lain sebagainya ya, yang sekarang ini sedang heboh, tapi dia ngaku kerabat Rasul tapi fi maksiatin gitu. Dia tidak mencerminkan mengikuti akhlaknya Nabi, tapi justru berbalik menjadi ahli maksiat. Lesannya digunakan untuk mencaci maki orang.
Akhlaknya juga tidak menunjukkan akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada yang model begini, ini sikap kita seperti apa? Gitu. Karena ternyata faktanya banyak orang yang ngaku-ngaku ini. Padahal kalau dia korobah yang sesungguhnya itu sesungguhnya malu, ngaku-ngaku ya korobahnya Rasul tapi akhlak tidak bisa meneladani. Ini banyak yang merasa malu. Ini yang benar. Jadi malu ya kepada Rasul kalau sampai ngaku-ngaku tapi akhlaknya tidak mengikuti akhlak Rasul. Ya, tapi ada yang ngaku-ngaku tapi akhlaknya jauh daripada akhlak Rasulullah. Ternyata Imam Auza'i sudah mengingatkan, yaqulu lahu. Syekh Auza'i berkata lahu kepadanya, yaitu orang-orang yang ngaku-ngaku korobah Nabi tapi ahli maksiat. La taghurrannakum, jangan sampai kamu benar-benar ya tertipu. Ya. Jangan sampai membuat kamu tertipu. Qorobatukum, kedekatanmu, kekerabatanmu min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ya Anda tertipu, istilahnya mengaku kerabat Rasulullah SAW, ma'amu khalafatikum, serta sikap menentangmu, ya menentang terhadap apa? Terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihat bihi wa amrihi, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah diingkari. Contoh akhlakul karimah diingkari, menjaga maksiat lesan diingkari, fitnah Nabi tidak mengajarkan fitnah diingkari, Nabi tidak mengajarkan kesombongan diingkari, Nabi tidak mengajarkan permusuhan diingkari. Ini mukhalafatikum. Jadi akhlaknya berbeda jauh dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang-orang yang seperti itu diingatkan oleh hadis Nabi. Sebab Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Fa innahu maka sesungguhnya Syekh Auza'i bersabda ya. Fa innahu maka sesungguhnya Nabi bersabda, siapa Nabi, libintihi, kepada putrinya Nabi Fatimah radhiyallahu anha, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana dawuh Nabi terhadap Fatimah? Ya Fatimah, ya Fatimah tuh, hai Fatimah. Fatimah itu putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, hei Fatimah, angkidi, selamatkan dirimu, selamatkan ya nafsaki, dirimu, minan nari, dari api neraka. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang rasul, seorang nabi ya, yang rahmatan lil alamin, yang membawa syariah, kepada putrinya memiliki sikap yang tegas. Ya, kalau di hadis lain ya Nabi menjelaskan
soal sikap tegasnya terhadap putrinya. Andai putriku Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Ini satu hadis yang menunjukkan bahwa penegakan hukum syariah itu tidak pandang bulu. Nabi dengan bersabda demikian ini supaya menjadi keteladanan. Sekalipun putrinya tapi melanggar aturan syariat seperti mencuri, niscaya aku akan potong tangannya Fatimah. Lah, ini yang hadis yang kedua. Ya Fatimah, wahai putriku Fatimah, anggi diselamatkan nafsaki dirimu minan nari dari api neraka. Hei Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la ahni angkis min syai'a. Fa inni, maka sesungguhnya aku la ahni angki, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu ya, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Jadi Nabi menyampaikan, hai Fatimah putriku, selamatkan dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu, yaitu terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan perintah Allah dan larangannya. Itu. Jadi berdasarkan hadis ini ya, Nabi menyampaikan sikap yang tegas terhadap orang yang paling terdekat, yaitu putrinya. Itu pun diberikan perintah seperti itu untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Terus kan Rasulullah bisa memberikan syafaat. Ya, Rasulullah bisa memberikan syafaat. Tapi syafaatnya itu kan li ummati, untuk umatnya. Kalau putrinya termasuk bagian dari orang yang taat terhadap perintah Allah dan Rasul, ya dia akan masuk ke kategori umatku. Kan sudah diingatkan ketika Nabi akan wafat. Itu yang diingat siapa? Ummati. Itu artinya Nabi ya selalu ingat terhadap umat-umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Nah, dari hadis inilah kita bisa mendapatkan prinsip ya di dalam memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap tegas terhadap putrinya dan juga terhadap keluarga yang lain. Di hadis lain, ya Sofiyah itu ammah, bibinya, juga diingatkan oleh Rasulullah. Dalam redaksi lain, ya bibiku Sofiyah ya, dan putriku Fatimah, ya angkida, kamu berdua harus menyelamatkan dirimu dari api neraka. Gitu. Jadi kalau ada ucapan atau pemahaman ya orang yang melebihi hadis ini, ya tentu tidak perlu kita yakini, karena ini hadis sahih, diriwayatkan dari Abi Hurairah, min hadisin Abi Hurairah. Terus akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita punya pegangan, punya prinsip, putri Rasulullah SAW saja diharuskan taat kepada perintah Allah dan Rasul, tidak boleh membanggakan bapaknya, ya, tidak boleh juga berbanggaria bahwa saya ini putrinya Rasul, ya saya boleh enggak sholat, ini enggak ada. Ya kalau sekalipun putri Rasul, ya harus
taat terhadap perintah Allah dan Rasul. Jika tidak, ya ini la ahni angki minawasyai'an, aku nggak bisa memberikan pertolongan atau manfaat kepadamu ketika kalian sudah melanggar perintah Allah dan Rasul. Kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu. Loh, berarti Rasulullah tidak punya syafaat. Syafaat itu soal nanti. Tapi ini sebagai prinsip ya di dalam menjaga syariah, Nabi memberikan sikap yang tegas termasuk kepada putri dan kerabatnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang ini lagi rame, jauh sudah 14 abad? Ya bisa menggunakan kias. Wong ini putri Nabi aja, selevel putri Nabi yang dicintai Nabi, sikap Nabi jelas, tegas. Bagaimana dengan orang yang sekarang mengaku-ngaku kemudian akhlaknya tidak menunjukkan apa yang dicontohkan oleh Nabi? Itu. Maka pegangan kita adalah berpegang pada hadis ini. Jangan sampai kita ya salah memahami, kemudian ya terjebak pada doktrin yang tidak memiliki dasar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Gitu. Kita mahabbah kepada dzurriyyah Nabi, iya, gitu. Tapi kalau ada indikasi kok sudah mulai fi maksiatin, ya dia sudah jatuh kepada kemaksiatan, sikap kita tegas. Kok dia sudah mulai tidak mengikuti akhlak Nabi, sikap kita tegas. Gitu. Untuk penghormatan iya, tapi ketika sudah berani melanggar aturan syariat, kita berprinsip berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Jangan sampai kita cinta membabi buta. Itu dengan alasan-alasan yang berlebih-lebihan. Itu. Maka siapapun umat Nabi Muhammad yang mereka bertakwa kepada Allah, ya, menjauhi segala larangannya, menjalankan semua perintahnya, ya pasti dia akan masuk menjadi bagian dari ummati, orang yang disebut oleh umat Nabi Muhammad, yaitu sebagai umatnya. Itu. Nah, jadi dengan hadis ini ya kita mendapatkan satu ilmu, ya. Oh ya, Nabi saja tegas terhadap putrinya. Bagaimana dengan kita? Itu. Bagaimana dengan orang yang mengaku ya putra kiai, putra ajengan, tapi kemudian tidak mencerminkan juga dari sisi akhlak dan sebagainya? Ya sikap kita tegas, la ta'ata li makhlukin fi maksiat. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa kana Ahmad bin Harb radhiyallahu anhu yaqulu alam ya'ni lil mudnib ayyatuba fa inna dhanbahu fi diwani maktubun wa huwa ghudan fi qabrihi makrubun wa bihi ilan nari mashubun. Ya, ini kalimat ini menarik, ya. Jadi menurut Syekh Ahmad bin Harb, apa masih perlu ya orang yang berdosa itu harus taubat? Sementara dosanya fit diwani maktubun. Diwan itu ya boleh dikatakan sebagai database atau di Lauhil Mahfud. Di Lauhil Mahfud itu catatan dosanya itu sudah ada. Wa huwa ghadan fi qabri makrubun, dan dia besok di kuburnya itu dia akan makrub. Makrub itu akan ya, sempit. Wa bihi ilan nari mashubun, dan dia ya akan digiring ke dalam api neraka. Nah,
Kita percaya soal iman kepada qada dan qadar. Ya, qada itu keputusan Allah yang bersifat azali, baik yang sifatnya global terkait alam semesta maupun personal berkaitan dengan perorangan. Itu semua sudah punya catatan di Lauhil Mahfuz, di azali. Lah, maksud makalah ini, ketika kita sudah yakin bahwa seseorang di Lauhil Mahfuz itu sudah ada dalam catatan Allah, baik apakah dia ahli maksiat atau ahli taat, itu sudah ada. Nah, yang tidak diperbolehkan setelah kita berproses mengarungi kehidupan, ya, dan kehidupan kita ini juga tidak lepas dari apa yang telah diputuskan oleh Allah pada zaman azali, yaitu qada. Namun yang harus kita pahami, sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah. Itu qada Allah terhadap kita itu disembunyikan, dirahasiakan. Karena dirahasiakan, ya, sesuai dengan prinsip akidah Asy'ariyah, kita dituntut untuk tetap usaha dan ikhtiar. Nah, usaha dan ikhtiar ini sebagai sebuah usaha seorang hamba untuk memperbaiki diri. Ya, maka orang yang berdosa, ya, dia harus berusaha untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai salah pemahaman. Kalau saya memang jatahnya di Lauhil Mahfuz ahli neraka, ya pasti masuk neraka. Ngapain harus tobat? Ngapain harus sholat? Terus pertanyaannya, kamu tahu masuk neraka dari mana? Kan gak tahu juga. Nah, coba kalau catatan yang sesungguhnya kamu ahli neraka, tapi karena kamu salah ilmu, salah keyakinan, salah pemahaman, akhirnya nggak mau sholat, nggak mau ibadah, ya sudah, itu berarti memang tanda-tandanya sebagai sunatullahnya orang yang ahli neraka, ya dimulai dari meninggalkan perintah Allah, dimulai dari berani melakukan larangan Allah. Itu. Maka sikap yang seperti itu mendahului takdir ini nggak boleh. Lah, ngapain kamu ibadah? Kalau takdirmu masuk surga, ya pasti masuk surga. Nggak ada ceritanya orang mau masuk surga tidak ada prosesnya. Apa orang masuk surga terus ujuk-ujuk masuk surga? Bisa dicek, ya, jejaknya. Dia ahli ibadah atau tidak? Paling tidak pasti ada satu nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang terjebak pada pemahaman Jabariyah tadi, itu yang membuat dia akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari terbelenggunya dirinya dengan pemahaman Jabariyah tadi. Mau kerja malas, salah ngapain kerja? Kalau memang takdir saya kaya, ya kaya. Ini sudah salah, ini sudah mendahului takdir Allah. Padahal dia belum tahu takdir Allah seperti apa. Ngapain kerja keras? Ini sudah salah kaprah. Nah, jadi prinsip kita berpegang pada akidah Asy'ariyah, yaitu karena sedetik yang akan datang takdir Allah itu dirahasiakan, tugas kita hanya menjalani sebaik mungkin. Soal hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh sholat 5 waktu, ya kita laksanakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sebaik mungkin. Andai kita melakukan dosa, ya tugas kita bertobat secepat mungkin, sebaik mungkin.
supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tidak boleh tadi gampang ya dengan pemahaman Jabariyah tadi. Alah ngapain repot-repot tobat gitu. Kalau Allah nanti memasukkan surga ya pasti masuk surga. Ini pemahaman yang salah kaprah ya. Nah, ini dikritik oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul la yang bagi tidak boleh lil akil bagi orang yang berakal ya ayu addiya untuk menyakiti mahbubahu yaitu yang dicintainya. Jadi orang yang berakal tidak boleh menyakiti orang yang dicintainya. Contoh, kalau kita mencintai Allah, ya Allah berarti sebagai mahbub yang kita cintai. Kalau Allah sebagai yang kita cintai, ini layak enggak kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh yang kita cintai? Itu pantas enggak, malu enggak kalau kita melakukan pelanggaran apa yang dilarang? Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Kita kira-kira kalau kita berhadapan dengan al-mahbub yang kita cintai, kira-kira malu enggak? Nah, ini bahasanya saya Ibnu Abbas. Supaya ya tidak terjebak pada Jabariyah tadi. Jabariyah tadi itu kan dia ngapain tobat gitu. Akhirnya dia kelibet dengan pemahamannya sendiri, ya akhirnya terseret benar ke dalam api neraka gitu. Ibnu Abbas memberikan ya otokritik lah terhadap diri kita. Apa ya pantas kalau kita ini ngaku mencintai Allah, tapi kita berani melanggar perintah Allah dan berani meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu. Fakilallahu dikatakan kepadanya, wa kaifa dzalik, bagaimana yang tersebut? Qala, Ibnu Abbas menjawab, ya yu'addi ar-rajul nafsahu bi isyani rabbih. Seorang laki-laki ya dia akan menyakiti atau melukai dirinya itu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah yakin bahwa kita diawasi oleh Allah. Kita sudah yakin bahwa maksiat itu larangan Allah. Tapi kok dijalankan? Apa ini bukan termasuk melukai, menyakiti dirinya, yaitu dengan cara melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, ini teguran halus ya dari Ibnu Abbas. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita komitmen menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa kana Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu yaqulu man akhrajahu min dilil ma'asiyah. Jadi Ja'far bin Muhammad berkata, barang siapa yang Allah keluarkan dari kehinaan maksiat. Jadi dikeluarkan dari kehinaan maksiat. Ini gimana cara memahaminya? Nah, cara memahaminya begini. Misalnya dulu ada orang ahli maksiat, ya setiap hari itu pasti ya minum-minuman bir, alkohol, kemudian judi, kemudian main perempuan, maksiat, zina, itu dianggap biasa. Dia berada pada lingkaran seperti itu, lingkaran hitam. Terus tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan ilahiyah, mendengarkan sebuah nasihat dari seorang kiai. Nah, ketika mendengarkan nasihat seorang kiai, hatinya tergugah.
Mosok saya harus maksiat tiap hari begini gitu. Akhirnya secara perlahan dia mulai meninggalkan, keluar dari komunitas ini, nyari guru, nyari kiai yang bisa memberikan bimbingan lahir batin, bisa mengajari ilmu bagaimana untuk menjadi hamba yang mukhlis, yang muttaqin. Nah, ketika kita diperjalankan oleh Allah seperti ini sebagai bukti nyata bahwa Allah sedang mengeluarkan kalian dari zona hitam, ya, kemudian pindah kepada zona putih, dekat dengan kiai. Tiap hari ya diajarkan kebaikan dari sumbernya dari Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab yang muktabar. Akhirnya tambah ilmu, tambah ngerti, kemudian tambah amalnya, tambah zikirnya. Lah, ini sebagai maksud dari man akhrajahu ta'ala min dil maksiyah. Padahal dulu dia itu dari orang yang ahli maksiat, gitu. Nah, kita nggak boleh berpikir ya negatif, ya. Maka para pendakwah yang berani masuk ke lingkaran zona-zona hitam ini, ya termasuk ya pendakwah yang luar biasa, ya, seperti ya Gusmi yang dakwahnya itu di tempat-tempat zona hitam, termasuk Gus Miftah juga sama, dakwahnya di zona-zona hitam. Tapi ternyata memiliki efek. Banyak orang yang sadar, banyak orang yang diangkat oleh Allah melalui dakwah tersebut, kemudian dia bisa meninggalkan ya zona hitam, kemudian mencari cahaya-cahaya di zona putih. Nah, ini sesuai dengan makalah ini sebagai bukti bahwa Allah sedang mengeluarkan hambanya dari dhillil maksiyah, kehinaan maksiat. Maka ketika orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari zona maksiat, zona hitam, ahnahu wahu ta'ala bila malin, dia akan diberikan kekayaan, ya, kecukupan hati, kekayaan hati bila malin, tanpa harta. Bagaimana mungkin orang kaya kok tanpa harta? Ya ada. Ya, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah itu bisa jadi secara materi nggak punya duit, dompetnya kosong, tapi ketenangan dia itu melebihi ya orang-orang yang kaya raya, yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, jabatannya ya tinggi, tapi hatinya sedih gundah gulana. Tidak ada ketenangan hidupnya. Sementara ya seorang santri dengan rezeki yang pas-pasan, tapi hatinya, gembiranya mengalahkan mereka yang memiliki fasilitas duniawi yang melimpah. Dan ini nyata. Jadi kekayaan itu tidak bisa diukur sebatas materi, ya. Jadi jangan pernah melihat orang yang mobilnya mewah itu terus bahagia. Lahir batin belum tentu. Rumah mewah, bahagia lahir batin belum tentu. Justru dia akan melihat orang yang ya di bawahnya, oh ya itu hanya becak, tapi bisa tidur tenang. Ya tidak dikejar-kejar permasalahan. Ya ternyata ukuran kekayaan bagi Allah itu ya tidak bisa diukur dengan material. Itu.
Nah, jadi ahlahu wa bila malin, dia akan diberikan kekayaan oleh Allah, yaitu kekayaan batiniah. Ya, bila malin tanpa harta. Sebab orang yang diberikan kekayaan dengan harta, kalau dia tidak kokoh imannya, itu justru dengan hartanya bisa menyeret kepada kemaksiatan lagi. Gitu. Dia sudah bagus, sudah keluar dari zona hitam masuk ke zona putih. Maka dengan cara diberikan pas-pasan oleh Allah, ini supaya hatinya tenang, nyaman, dia beribadah nyaman, tidak mikir yang macam-macam. Nah, kemudian setelah itu muncul tuntutan hawa nafsunya. Ya Allah, andai saya Engkau berikan kekayaan yang melimpah, saya akan lebih taat lagi kepadamu ya Allah. Belum tentu. Misalnya dikasih mobil mewah, itu godaannya juga banyak. Ya, justru bisa menjadi alat kemaksiatan lagi. Kalau menjadi alat kemaksiatan, semakin jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik. Ya, bukti nyatanya kita diberikan ketenangan, ketentraman batin, walaupun secara materi pas-pasan. Nah, menurut Allah kekayaan itu tidak harus berupa materi, tapi kekayaan batin ini justru lebih istimewa. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya yang punya fasilitas serba mewah, tapi hatinya gersang, hatinya merana karena tidak ada nur ilahiyah di dalamnya. Itu. Wa azzahu bila asyiratin, dan dia akan diberikan keagungan oleh Allah. Ya bila asyirah, ya tanpa asyirah. Asyirah itu bisa, maknanya bisa ya pengikut, bisa kerabat. Jadi dia diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, tanpa harus memiliki pengikut yang cukup banyak. Gitu. Karena menurut ilmu yang batin, jumlah pengikut ini ternyata ujian bagi seorang yang berilmu. Contoh misalnya, kalau dia ceramah di hadapan ribuan orang, itu hatinya merasa bangga. Tapi dia tidak berpikir apakah kalimah-kalimahnya itu mampu menyentuh para jamaah atau tidak. Atau jamaah hanya bangga, ya merasa bisa hadir dengan penceramah yang tenar, ya tidak pernah berpikir apakah ceramahnya itu bisa memberikan pencerahan kepada umat atau tidak. Sebaliknya ketika penceramah ini ya diundang kemudian jamaahnya nggak banyak, itu muncul semangatnya turun gitu. Waduh, saya ini kiai kondang kok ceramah nggak ada orang. Nah, di sini ujian berat. Akan muncul pertanyaan, lah ceramahmu itu karena Allah atau karena makhluk? Kalau ceramahmu karena makhluk, maka orientasimu melihat ya jumlah pendengar yang banyak, sekalipun mereka tidak mendapatkan pencerahan ilmu. Tapi kalau ceramahmu karena Allah, sedikit atau banyak itu bukan ukuran. Tapi apakah kalam-kalammu mampu menembus hati ya orang-orang yang mendengarkan atau tidak? Apakah kalam-kalammu bisa merubah orang yang mendengarkan menjadi lebih baik atau tidak? Nah, ini kalau orang-orang yang sudah memahami kajian ilmu tasawuf. Jadi orientasinya bukan karena jumlah, tapi mampukah kalimahnya ini memberikan pencerahan
umat atau tidak. Maka bila asyirotin, dia tidak melihat memandang banyaknya pengikut. Justru ini cara Allah untuk menjaga supaya tidak muncul ujub dan takabur. Punya pengikut banyak itu ujiannya berat. Di situ ada ujub, di situ ada takabur. Kalau nggak bisa menjaga hatinya, pasti berat. Itu. Suatu saat diundang, ya tadi ujiannya, ceramah di sebuah tempat, jamaahnya sepi, akhirnya semangatnya menurun. Nah, ini bedanya kalau orang yang ceramahnya, dakwahnya karena Allah, sedikit atau banyak, itu tidak menjadi ukuran. Yang penting dia sudah bisa menyampaikan kalam-kalam hikmah yang bisa menembus hati, memberikan pencerahan, sehingga semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara Allah mengagungkan seseorang yang dia akhrajahu min dhilil maksiyah tadi. Kemudian wa anisu bila basyarin, dan dia memiliki kelembutan, ya, tanpa basyar itu artinya kalau bila bisyrin itu tanpa sukacita. Jadi dia memiliki kelembutan, keramah tamahan, ya, tanpa harus dia bersentuhan dengan banyak orang. Itulah pengajian malam ini, ya, kitab Tanbihul Mukhtarin. Ya, ternyata banyak sekali kalam-kalam hikmah yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini dulu pengajian Tanbihul Mukhtarin.